Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena di sini lagi malam, maka saya mengucapkan selamat malam. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Alfian Dani dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin melakukan presentasi atau pengenalan tentang otomasi industri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberitahu apa sih otomasi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang otomasi terlebih dahulu. Otomasi industri merupakan penggunaan teknologi dan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ini melibatkan integrasi berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, sensor, dan sistem perangkat lunak ke dalam proses manufaktur. Nah, tujuan utama otomasi industri adalah untuk merampingkan proses produksi sambil meningkatkan efisiensi dan produktivitas Nah, otomasi industri adalah teknologi yang berperan dalam mengontrol dan melakukan pemantauan terhadap suatu proses kerja. Contoh nih, otomasi industri ada dalam mesin CNC. Nah, yang mengurangi waktu perakitan per produksi massal dan memperjelas kualitas produksinya. Nah, otomasi industri juga memungkinkan pabrik berjalan secara 24 jam tanpa berhenti, menghemat biaya produksi dan meningkatkan keselamatan kerja. Meningkatkan produktivitas industri adalah salah satu keuntungan utama dalam penggunaan otomasi. Nah, otomasi dapat menghasilkan konsistensi dan produktivitas yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan yang akan terjadi, dan mempermudah proses produksi. Selain itu, otomasi dapat menghemat biaya produksi seperti gaji, tunjangan produksi, seperti gaji dan tunjangan yang perlu dikeluarkan jika menggunakan tenaga kerja manual. Otomasi industri juga memiliki dampak positif terhadap keselamatan kerja. Dengan penggunaan otomasi, operator tidak perlu lagi melakukan tugas yang berbahaya seperti bekerja dengan bahan kimia berbahaya, mengambil benda berat, atau melakukan tugas yang tidak aman. Penerapan otomasi industri sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya produksi. Nah, itu adalah beberapa hal singkat dari otomasi yang saya telah lakukan penjelasan pada awal. Nah, sekarang saya akan memasuki materi apa sih pengenalan otomasi industri itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dari slide yang PowerPoint yang telah saya bikin dan saya telah ambil dari beberapa jurnal yang telah saya lakukan. Nah, slide pertama kita mulai. Nah, di sini otomasi industri, inovasi menuju efisiensi dan produktivitas. Nah, di sini nih otomasi industri itu adalah menjadi kunci bagi peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Nah, dalam dunia manufaktur modern, melalui integrasi teknologi canggih, proses produksi dapat dioptimalkan, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan konsistensi kualitas. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai konsep-konsep dan penerapan otomasi industri serta manfaat
dapat diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkannya. Nah, saya juga memberitahu sekarang itu pada saat ini perusahaan-perusahaan manufaktur itu semuanya sudah menggunakan yang namanya otomasi industri. Nah, di sana tuh mereka lebih efisien dan produktivitasnya lebih tinggi untuk mengurangi biaya dan lebih untuk meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Nah, selanjutnya di slide kedua saya akan beritahu. Nah, pemahaman dasar otomasi industri. Nah, konsep dasar otomasi industri merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengotomatiskan proses-proses manufaktur mulai dari pengendalian peralatan hingga pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan sistem kontrol sensor, aktuator, dan jaringan komunikasi yang terintegrasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan konsistensi yang tinggi. Nah, komponen utama dalam sistem otomasi industri meliputi sensor yang pertama untuk mengumpulkan data, kedua controller untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. Nah, serta aktuator untuk melakukan tindakan sesuai dengan perintah. Semua komponen ini terhubung melalui jaringan komunikasi yang memungkinkan pertukaran data dan koordinasi yang lebih efektif. Nah, yang ketiga tuh tingkat otomasi. Nah, tingkat otomasi dalam industri itu dapat bervariasi dari yang sederhana seperti otomasi peralatan individu hingga lebih kompleks seperti otomasi seluruh ini produksi. Semakin tinggi tingkat otomasi, semakin besar potensinya peningkatan efisiensi dan konsistensi dan produktivitas. Nah, tadi itu adalah pemahaman dasar nih dari otomasi industri yang saya jelaskan. Jadi saya selagi dari 3 ini saya ambil dari beberapa jurnal yang setelah saya teliti. Nah, di sini adalah hasil dari yang telah saya rangkum dari beberapa jurnal. Nah, selanjutnya kita ke slide ketiga. Nah, apa sih manfaat otomasi industri? Nah, di sini nih ada 3 manfaat dari otomasi industri. Pertama, peningkatan efisiensi. Nah, dari otomasi industri ini memungkinkan proses produksi berjalan dengan lebih konsisten, mengurangi kesalahan manusia dan downtime. Hal ini meningkatkan efisiensi produktivitas secara signifikan. Pertama, dalam hal mengurangi biaya. Nah, operasional dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua tuh peningkatan kualitas. Nah, dari peningkatan kualitas ini dengan otomasi proses-proses kritis dalam dapat dikontrol nih dengan lebih ketat, menjamin konsistensi. Nah, seperti kayak kualitas produk. Hal ini dapat mengurangi cacat atau NG dan memperpanjang umur produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga nih, kayak keamanan nih yang lebih baik. Nah, otomasi ini dapat mengurangi nih keterlibatan manusia dalam tugas-tugas berbahaya dan menurunkan risiko kecelakaan dan cedera. Selain itu, sistem keamanan yang terintegrasi dapat memantau nih dan mencegah insiden yang tidak diinginkan. Biasanya nih, otomasi itu sangat berguna untuk perusahaan. Kenapa? Karena keamanan yang lebih baik. Biasanya untuk mencegah hal yang tidak terjadi seperti kecelakaan dalam bekerja atau intinya hal yang tidak diinginkan dalam bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut nih slide ketiga. Nah, teknologi pendukung otomasi industri. Nah, pertama nih, Internet of Things atau IoT. Nah, perangkat-perangkat IoT ini seperti sensor nih dan aktuator memungkinkan pengumpulan data real time atau tepat waktu dari seluruh sistem produksi. Data ini dapat dianalisis nih teman-teman untuk mengoptimalkan proses memprediksi pemeliharaan, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua, kecerdasan buatan AI nih. Nah, sekarang ini tuh lagi rame nih tentang AI. Kenapa? AI itu lagi banyak digunakan untuk mempermudah dalam suatu pekerjaan. Apalagi di zaman yang semakin canggih ini, AI ini tuh sudah semakin cepat perkembangannya. Yang bisa-bisa nanti ini AI ini menjadi kebutuhan utama. Nah, biasanya otomasi
menggunakannya itu seperti teknik-teknik ini seperti machine learning atau deep learning dapat dimanfaatkan untuk memproses data dalam skala besar. Nah, mengidentifikasi pola dan membuat prediksi membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, jadi AI ini juga sangat berguna nih untuk mendukung otomasi industri. Dan apalagi dari otomasi industri menciptakan AI yang lebih baik. Seperti itu. Yang ketiga nih, robotika nih dalam otomasi industri. Nah, robot industri yang canggih dan fleksibel seperti lengan robot dapat melakukan tugas-tugas membutuhkan presisi tinggi, konsistensi dan kecepatan melengkapi kemampuan manusia. Nah, dan meningkatkan produktivitas nih teman-teman. Jadi berarti kan robotika dan otomasi itu sangat berguna untuk kedepannya. Nah, implementasi otomasi industri, studi kasus. Nah, perencanaan strategi implementasi otomasi industri harus diawali dengan pemahaman yang mendalam nih mengenai proses, bisnis, identifikasi, area-area yang dapat dioptimalkan, dan perencanaan strategis yang matang. Hal ini memastikan otomasi ini dapat memberikan dampak positif yang maksimal. Karena kenapa? Ketika dampak positif yang maksimal ini akan mempermudah segala pekerjaan yang ada. Jadi mempermudah semua yang tadinya sulit untuk dilakukan akan dapat mempermudah. Nah, jadi kan nih pemantauan nih dan perbaikan berkelanjutan. Setelah implementasi, perusahaan harus terus memantau kinerja sistem otomasi, mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan pengembangan berkelanjutan. Nah, hal ini memastikan bahwa sistem tetap optimal dan dapat beradaptasi dengan baik. Nah, ini adalah beberapa studi kasus otomasi industri di otomotif. Nah, pertama tuh penerapan robot industri. Nah, pabrik-pabrik otomotif telah lama menghadapi robot-robot industri untuk melakukan tugas yang membutuhkan presisi tinggi seperti pengelasan, pengecetan, dan perakitan komponen. Nah, hal ini meningkatkan konsistensi, kualitas, dan produktivitas secara signifikan. Sistem kontrol terpadu. Nah, industri otomotif juga telah menerapkan nih sistem kontrol terpadu yang menghubungkan berbagai stasiun kerja, memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real time. Nah, hal ini mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Nah, yang ketiga nih, pemanfaatan IoT dan analitik data. Nah, perangkat IoT yang terpasang di sepanjang lini produksi memungkinkan pengumpulan data besar-besaran. Analitik data canggih digunakan nih untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan karena mengoptimalkan proses dan membuat kebutuhan yang lebih baik. Nah, selanjutnya nih, studi kasus otomasi industri makanan dan minuman. Nah, otomasi proses nih. Pertama, proses produksi makanan dan minuman seperti pencampuran, pengisian, dan pengemasan telah banyak diotomasi, meningkatkan konsistensi, kecepatan, dan kebersihan. Nah, yang kedua nih, pemantauan kualitas. Sensor-sensor canggih digunakan untuk memantau parameter penting seperti suhu, kelembapan, dan kontaminasi, menjamin keamanan dan kualitas produksi produk. Nah, robotika dalam pengemasan dengan robot digunakan untuk tugas pengemasan yang membutuhkan presisi tinggi seperti pengisian, penutupan, dan pelabelan kemasan. Nah, yang keempat nih, analitik data nih untuk optimasi. Nah, analisis data produksi membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, tren terkini nih. Di sini saya kebanyakan ada beberapa tren terkini dalam otomasi industri. Yang pertama nih, industri 4.0. Nah, konsep industri 4.0 ini menggabungkan teknologi-teknologi canggih seperti IoT, AI, dan robotika untuk menciptakan pabrik-pabrik yang lebih cerdas dan fleksibel dan integritas. Nah, yang kedua nih, cyber physical system. Nah, sistem cyber fisik ini memadukan dunia fisik dengan dunia digital, memungkinkan komunikasi dua arah antara perangkat fisik dan informasi. Nah, yang ketiga itu manufaktur aditif. Nah,
teknologi manufaktur aditif nih seperti 3D printing. Mengapa? Memungkinkan produksi barang yang lebih kompleks, personalisasi, dan pengurangan limbah. Nah, ini adalah kesimpulan dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi tentang otomasi industri. Nah, dan kesimpulan ini berdasarkan akan prospek masa depan. Pertama, manfaat otomasi industri terbukti mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam proses manufaktur. Yang kedua, teknologi pendukung kemajuan dalam IoT, AI, dan robotika semakin memperkuat nih kemampuan otomasinya. Karena kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman yang makin pesat. Yang ketiga itu tentang tantangan dan pertimbangan nih. Namun implementasi otomasi ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, investasi, keamanan data, dan penerimaan karyawan. Nah, yang keempat tuh prospek masa depan. Dengan semakin canggihnya teknologi otomasi nih, industri memperkirakan akan terus berkembang, mengubah lanskap manufaktur di masa yang mendatang. Nah, ini adalah sumber referensi jurnal yang saya ambil dari beberapa sumber jurnal. Nah, di sini tuh ada karya penulisnya dan judul jurnalnya dan tahun pembuatannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kalian nanti yang mau mendengarkan tentang hasil dari penjelasan saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Alfian Dani mengucapkan dan mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.